Bab 681 menggunakan metode mereka sendiri. Saat ini juga, kerusuhan dan pertempuran di lantai 14 Menara Xuanxiong terus berlanjut dan meningkat dengan cepat. Jumlah makhluk hantu undead yang mengelilingi murid-murid Li Huoguan telah mencapai lebih dari 300. Berkat kesiapan mereka dan komando terampil Wen Hua, murid-murid Li Huoguan hanya kehilangan 3 orang sejak awal pertempuran. 20 lebih murid yang tersisa kini berkumpul bersama, mengambil posisi bertahan, menahan gelombang demi gelombang serangan. Namun, di bawah serangan dahsyat dari makhluk hantu di sekitarnya, jelas mereka tidak dapat bertahan lama. Kakak Wen, makhluk hantu itu bertambah banyak setiap kali mereka membunuh. Ini tidak bisa terus berlanjut, tanya Yang De dengan cemas, sambil mengendalikan serangkaian pisau terbang untuk menangkis serangan. Murid-murid lainnya juga menatap Wen Hua. Wen Hua, yang memegang palu meteor untuk melawan makhluk hantu, tersenyum getir pada dirinya sendiri, jelas terkejut dengan situasi saat ini. Semuanya, jika kita terus bertahan di sini, cepat atau lambat kita akan dimusnahkan oleh makhluk-makhluk hantu ini. Menurutku, makhluk-makhluk hantu ini tampaknya berkumpul menuju pilar cahaya abu-abu di depan. Jadi mari kita lakukan sebaliknya dan bersembunyi di lembah kecil di sebelah timur. Mungkin kita bisa lolos dari makhluk-makhluk hantu itu di sana, kata Wen Hua. Kakak Wen benar, bagaimanapun, lembah cekung itu akan jauh lebih mudah dipertahankan. Fang Tongqi melirik ke timur dan mengangguk. Yang lain setuju dan menatap Wen Hua. Tidak jauh dari sana, Si Mu dan Yan Luo berdiri bersama, melawan makhluk-makhluk hantu undead di sekitarnya. Mereka juga menoleh ketika mendengar suara itu. Si Men Sue berada di sisi lain dari keduanya, penguasa roh giok putihnya berkilauan dengan cahaya spiritual, sementara cahaya merah muda 5 warna berputar di sekelilingnya, melindunginya. Tapi bagaimana kita bisa menerobos? Terlalu banyak makhluk hantu ini, tanya Yang De. Aku punya cara yang mungkin memberi kita kesempatan, kata Wen Hua setelah beberapa saat terdiam. Yang lain sudah kelelahan, dan selama mereka bisa melarikan diri, mereka tentu saja setuju tanpa ragu-ragu. Yang De, kau tahan mereka untukku, kata Wen Hua, sosoknya menjadi kabur saat ia mundur ke tengah pengepungan. Beberapa orang segera menutupi posisinya. Ia melafalkan mantra dan melambaikan tangannya. Kemudian, kilatan cahaya muncul di atas kepalanya, dan sebuah cermin kuno berwarna ungu terbang keluar darinya. Wen Hua dengan cepat mengucapkan serangkaian segel tangan, dan cermin kuno itu terbang ke udara, memancarkan sejumlah besar cahaya ungu, tetapi anehnya, cahaya itu tidak menyilaukan, sebaliknya, terasa lembut. Ekspresinya serius saat ia melafalkan mantra. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, yang menghilang ke dalam cermin kuno. Pola-pola pada cermin kuno ungu itu langsung menyala, dan dengan kilatan cahaya, ia menyatu ke dalam kehampaan dan menghilang. Di tempat cermin kuno itu menyatu, riak-riak mulai muncul di kehampaan. Si Mu melihat pemandangan ini dari sudut matanya berbinar saat ia menatap Yan Luo, yang juga sedang melihat ke arah mereka saat itu. Tepat saat itu, kehampaan mulai berfluktuasi dengan hebat. Dengan serangkaian suara, puff, beberapa retakan tiba-tiba muncul di langit, dan hamparan besar cahaya ungu lembut terbang keluar dari kehampaan, bersinar ke arah binatang hantu di dekatnya. Setiap binatang hantu yang disentuh oleh cahaya ungu itu langsung membeku, seolah-olah dibekukan oleh kekuatan aneh.
Cahaya ungu itu meliputi area yang luas, dan sebagian besar binatang hantu yang mengelilingi murid-murid Li Huo Guan diselimuti olehnya. Gerakan mereka terhenti. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Emuanya cepat. Wen Hua mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, mempertahankan postur aneh. Wajahnya pucat, tubuhnya sedikit gemetar. Murid-murid Li Huo Guan sangat gembira. Tanpa sepatah kata pun, semua orang terbang keluar melalui celah-celah cahaya ungu. Simu, Yan Luo, dan Simen Sue juga terbang keluar bersama yang lain. Namun, tepat ketika mereka berada di tengah jalan, tanah di sebelah kiri Wen Hua tiba-tiba retak, dan seekor makhluk hantu zombie raksasa berwarna hitam pekat muncul. Mulutnya terbuka lebar, dan seberkas cahaya hitam menghantam Wen Hua dengan kecepatan luar biasa. Ekspresi Wen Hua berubah, dan dia memuntahkan seteguk darah. Cahaya ungu yang bersinar dari udara bergetar hebat, seketika memperlihatkan beberapa kelemahan. Banyak makhluk hantu itu segera kembali normal dan menyerang Simu dan yang lainnya lagi, menghujani mereka dengan berbagai cahaya berwarna. Para murid sekte Li Huo Guan, yang sedang melarikan diri, menjadi kacau, banyak yang mulai berpencar ke segala arah. Saat itu, Yang De dan Fang Tongqi bergerak cepat, melepaskan harta sihir mereka dan mengeluarkan sejumlah besar petir ungu, sekali lagi membangun penghalang cahaya untuk memblokir serangan. Semuanya, jangan panik, ikuti rencana dan berkumpul di lembah kecil di sebelah timur. Teriak Yang De. Mendengar ini, yang lain mulai menggunakan berbagai metode mereka untuk bergegas ke timur. Namun, Simu dan Yan Luo memanfaatkan banyaknya makhluk undead yang dipenjara, menuju ke sisi lain pegunungan. Kakak Lei, kalian mau kemana? Tanya Simen Sue setelah melihat ini. Aku dan adik Lin berencana untuk bertarung sampai mati dan mencoba menerobos lorong spasial itu, kata Simu setelah sedikit ragu. Baiklah, hati-hati, kalian berdua. Maafkan aku karena tidak mengambil risiko, kata Simen Sue setelah mendengar ini. Hati-hati juga, kata Simu, dan dia serta Yan Luo berubah menjadi dua garis cahaya, terbang cepat menuju arah pilar cahaya abu-abu di kejauhan. Pada saat ini, pemandangan menjadi kacau, dan Wen Hua dan yang lainnya terlalu sibuk untuk memperhatikan bahwa Simu dan Yan Luo menuju ke arah yang berlawanan dari yang lain. Simen Sue menyaksikan sosok Simu dan Yan Luo menghilang di kejauhan, matanya berbinar, dan dia berbalik dan mengikuti arah terbang Yang De dan yang lainnya. Simu dan Yan Luo terbang dengan kecepatan penuh. Dengan kultivasi dan kekuatan fisik mereka, mereka secara alami dapat mengabaikan serangan binatang hantu undead di sepanjang jalan untuk waktu singkat. Kultivasi sejati Yan Luo telah mencapai puncak tingkat surgawi, jadi dia tentu saja tidak perlu khawatir. Pemandangan di sekitar mereka berubah dengan cepat, dan ketika semuanya berhenti, dia dan Yan Luo muncul di dekat pegunungan hitam. Simu melihat sekeliling dan melihat padang gurun yang luas sekitar 1 mil jauhnya dari mereka. Ada banyak binatang hantu di sana, tetapi dia tidak menemukan mereka berdua dan mau tak mau menghela napas panjang. Yan Luo tetap tenang, pandangannya menyapu sekelilingnya. Ini seharusnya dekat dengan lorong spasial. Tunggu, apa yang terjadi pada pilar cahaya abu-abu itu? Simu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Efek susunan itu telah hilang. Tapi itu cukup untuk memanggil semua binatang undead di tingkat ini, cukup untuk memusnahkan yang lain dari 5 alam, kata Yan Luo dengan tenang.
Mendengar ini, mata Simu berkilat dengan cahaya keemasan saat dia melihat ke arah padang gurun. Ia samar-samar melihat danau berwarna merah darah di tepi pandangannya, dan di atas altar di tengah danau, bola cahaya putih memancarkan fluktuasi spasial yang kuat. Namun, danau merah darah itu sudah dikelilingi oleh gerombolan padat makhluk undead, setidaknya beberapa ribu, dilihat dari jumlahnya, dan lebih banyak lagi yang terus menyerbu ke arahnya. Sepertinya mencapai level 15 tidak akan mudah. Tapi jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, aku masih punya kesempatan, kata Simu sambil mengepalkan tinjunya. Yan Luo tidak menjawab Simu. Tiba-tiba, pandangannya beralih ke pegunungan di dekatnya. Cahaya aneh bersinar di matanya. Ada apa? Simu mengikuti pandangan Yan Luo tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Yan Luo tiba-tiba mengangkat lengannya, dan bola cahaya putih muncul di tangannya. Meskipun cahaya putih itu tidak terlalu menyilaukan, itu cukup mencolok di ruang tingkat 14 yang sudah gelap dan suram. Binatang hantu mayat hidup di hutan belantara yang jauh segera memperhatikan tempat ini. Detik berikutnya, suara gemuruh terdengar, dan ratusan kerangka, zombie, dan binatang hantu mayat hidup yang membusuk meraung dan menerkam ke arah tempat ini. Bayangan gelap berkelebat di belakang mereka, dan tampaknya lebih banyak binatang hantu yang bergegas mendekat. Ekspresi Simu berubah, dan dia hendak mengaktifkan pedang pemecah petir di tangannya. Pergi, Yan Luo menarik Simu dan terbang menuju kedalaman pegunungan. Gemuruh, binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya mengejar mereka berdua. Cahaya pelarian Simu dan Yan Luo sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka terbang beberapa mil jauhnya, melewati sebuah lembah. Simu melihat ke bawah, cahaya kemasan berkilat di matanya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia mengaktifkan teknik mata spiritualnya, dan permukaan ngarai diselimuti cahaya yang sangat samar. Ini adalah formasi penyembunyian yang sangat canggih, bahkan dengan mata spiritualnya, dia hanya bisa mendeteksi jejaknya, tidak dapat melihat apa yang ada di bawahnya. Ini, tanyanya ragu-ragu, menatap Yan Luo di sampingnya. Yan Luo tetap diam, terbang di atas lembah tanpa henti, melewati puncak gunung di depan, dan tiba-tiba menarik Simu ke tanah di bawah. Dengan lambaian tangannya, cahaya hitam muncul, menyelimuti mereka berdua, dan dalam sekejap, mereka menghilang ke dalam tanah, menggali lebih dari 10 kaki sebelum berhenti. Yan Luo, mengapa kau membawaku ke sini? Tanya Simu, bingung. Banyak binatang hantu undead bersembunyi di bawah tanah, menyusup ke sini tidak akan sepenuhnya melindungi mereka dari serangan. Begitu binatang hantu di luar mendeteksi kehadiran mereka, mereka akan menerobos tanah dan mengejar mereka. Aku butuh kekuatan yang sangat besar. Apa yang akan kulakukan mungkin akan menimbulkan masalah bagimu. Jika kau tidak bisa menerimanya, aku akan segera kembali ke alam necromancer setelah ini. Yan Luo berhenti sejenak sebelum perlahan berbicara, mengucapkan beberapa kata yang tampaknya tidak dapat dijelaskan. Aku percaya padamu. Simu sedikit mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum tipis. Mendengar ini, Yan Luo menatap Simu dalam-dalam, lalu berbalik dan melarikan diri ke arah mereka datang. Melihat ini, Simu membalikkan tangannya dan mengeluarkan jimat pelarian bumi, menempelkannya ke tubuhnya. Seketika, dia diselimuti lapisan cahaya kuning bumi, lalu mengikuti Yan Luo. Yan Luo melarikan diri agak jauh,
dan Simu secara mental menghitung bahwa mereka sekarang berada di atas pintu masuk lembah yang diselimuti susunan. Tangan Yan Luo memancarkan cahaya hitam, menghasilkan objek persegi hitam. Simu mengenali ini sebagai platform abadi yang jatuh, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia samar-samar menebak apa yang akan dilakukan Yan Luo. Yan Luo mengucapkan mantra, dan platform abadi yang jatuh memancarkan cahaya hitam. Detik berikutnya, bayangan kecil melesat keluar dari cahaya hitam, membawa platform abadi yang jatuh ke atas. Di bawah susunan di lembah, lebih dari 100 orang berkumpul, jelas terbagi menjadi 3 kelompok. Dilihat dari simbol pada jubah mereka adalah murid dari kuil Zhenlei, kuil Kansui, dan kuil Qiantian. Dari sini, situasi di luar sangat jelas. Di padang belantara yang jauh, banyak sekali makhluk hantu undead berkeliaran, dan lebih banyak. Lagi makhluk hantu terbang di atas kepala, mengejar arah pelarian Simu dan rekannya. Para murid dari ketiga kuil itu semuanya tersenyum, dengan tenang mengamati pemandangan kacau di luar. Rencana kakak Mo dan adik Sui sangat brilian. Dengan menggunakan makhluk hantu yang tidak tahu apa-apa di luar sana, mereka mengusir murid-murid dari kuil lain keluar dari menara Xuanxiong. Kedua orang itu pasti melarikan diri ke sini dalam keadaan panik. Sepertinya orang-orang dari kuil lain sudah cukup banyak ditangani sekarang. Wan Hu, murid tertua dari kuil Zhenlei, bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Bab 682 memancing di perairan yang bermasalah. Mereka berdua benar-benar berani mencoba melarikan diri dari kejaran menggunakan sihir bumi. Sihir bumi adalah jenis sihir yang memungkinkan seseorang melarikan diri melalui sihir bumi. Tidakkah mereka tahu bahwa menara Xuanxiong sangat misterius, dan makhluk undead yang dihasilkan di dalamnya sama dengan makhluk undead biasa? Kata Zhou Kai, "Hehe, kurasa mereka akan segera menyesali keputusan mereka." Sui Fengyue terkekeh, "Baiklah, cukup omong kosong ini. Kita masih dalam ujian, jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat." Mo Linhui melambaikan tangannya dan berkata, "Baik." Para murid dari 3 pandangan menjawab serempak. Karena Simu dan Yan Luo telah terbang di atas lembah sebelumnya, sejumlah besar makhluk undead yang mengejar mereka menyerbu ke tempat ini, membuat seluruh lembah, di dalam dan di luar, dipenuhi makhluk undead. Ratusan burung tulang busuk terbang di atas lembah, dan, setelah tiba-tiba kehilangan jejak Simu dan Yan Luo, mulai berputar-putar di atas lembah. Sementara itu, ribuan monster zombie dan mayat hidup kerangka mulai berkeliaran di lembah. Tak lama kemudian, mata seekor monster hantu kerangka berkilat dengan api jiwa, seolah merasakan anomali di bawah tanah. Ia meraung dan mengayunkan palu tulangnya, membantingnya ke tanah. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, puing-puing hancur berkeping-keping. Dengan dentang, sebuah pedang hitam muncul dari tanah di tengah reruntuhan. Segera setelah itu, bebatuan runtuh, dan seorang prajurit kerangka berbaju hitam, berkilauan seperti kristal, merangkak keluar dari tanah. Itu adalah Wu Ye, salah satu bawahan Yan Luo yang paling cakap. Saat itu, palu tulang monster hantu kerangka itu jatuh lagi, tetapi dengan dentuman, palu itu diblokir oleh pedang hitam Wu Ye. Kemudian, Wu Ye meninju, menyerang monster hantu kerangka itu secara langsung, membuatnya terpental. Tangan Wu Ye yang lain mencengkeram erat platform dewa jatuh, dari mana gumpalan energi hitam masih berkilat dan menghilang ke dalam tanah.
Gumpalan kabut hitam mulai naik dari tanah di sekitar mereka, dan sosok-sosok muncul dari bumi, diam-diam menyatu dengan pasukan mayat hidup yang sangat besar. Makhluk-makhluk mayat hidup yang merangkak keluar dari tanah ini adalah bagian dari pasukan mayat hidup yang telah dibangkitkan Yan Luo di alam mayat hidup selama bertahun-tahun. Meskipun jumlah mereka yang telah mencapai tingkat surgawi tidak banyak, dan sebagian besar hanya berada di tingkat bumi, jumlah mereka masih mencapai 10.000. Makhluk-makhluk mayat hidup ini tidak dapat dibedakan dari binatang hantu mayat hidup dalam penampilan dan aura. Sebagian besar dari mereka bergabung dengan kelompok yang sebelumnya mengejar Simu dan Yan Luo, membentuk pasukan mayat hidup yang sangat besar. Makhluk-makhluk mayat hidup yang tersisa, begitu mereka muncul dari tanah, mulai menyebar ke segala arah dan kemudian diam-diam menyatu dengan binatang hantu mayat hidup lainnya. Dua bajingan dari kuil Li Huo tadi secara tidak sengaja tersandung ke sini dan menarik begitu banyak binatang hantu mayat hidup. Wan Hu mengerutkan kening dan berkata dengan kesal sambil melihat binatang hantu mayat hidup yang terus berdatangan ke lembah. "Kakak Wan, apakah kau tidak mempercayaiku, atau kau tidak mempercayai formasi besar kuil Kan Sui kita? Bagaimana mungkin binatang-binatang ajaib tak berakal ini bisa menemukan formasi yang kubuat sendiri?" Kata Sui Fengyue dengan tidak senang. "Kakak Wan, tidak perlu terlalu khawatir. Aku sangat percaya pada formasi adik Sui," kata Molin Hui dengan tenang. Namun, pada saat ini, seekor mamut tulang putih setinggi lebih dari 10 zang, dengan api jiwa ungu tua yang berkelap-kelip di rongga matanya yang kosong, tiba-tiba memutar kepalanya yang besar An menyerbu dengan agresif ke lembah. Dek dek dek, 4 kuku mamut tulang putih itu bergemuruh, getarannya seperti gendang bergema bolak-balik di lembah. Dua gadingnya yang panjang dan melengkung, masing-masing lebih dari 10 zang, menyerbu ke arah formasi tempat Molin Hui dan yang lainnya bersembunyi, seperti dua tombak tajam. Apa yang terjadi? Di dalam formasi, banyak murid sekte Li Chen segera menyadari anomali tersebut dan berseru kaget. Wan Hu Chong mengerutkan kening dan melangkah maju, tetapi dihentikan oleh sebuah tangan yang terulur dari belakang. "Saudara Wan, jangan terburu-buru. Binatang ini mungkin menyerang tanpa sengaja. Jika kau melangkah keluar sekarang, itu hanya akan mengungkap posisi kita dan menarik lebih banyak binatang hantu," kata Molin Hui, sambil menekan bahu Wan Hu Chong dengan lembut. "Jadi kita membiarkannya menyerang begitu saja." Mata Wan Hu Chong melebar saat dia menoleh ke Sui Fengyue. "Meskipun susunan penyembunyianku tidak bagus untuk pertahanan, binatang hantu tingkat bumi puncak bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti," kata Sui Fengyue. Melihat bahwa keduanya tenang dan terkendali, Wan Hu Chong mundur. Tidak lama setelah Sui Fengyue selesai berbicara, mamut bertulang putih itu menyerbu masuk. Sebuah suara, bang, keras bergema. Seluruh lembah bergetar hebat, dan banyak sekali batu dan debu berjatuhan dari lereng di kedua sisi lembah. Tiba-tiba, cahaya biru kehijauan yang hampir transparan bersinar di dalam lembah. Cahaya biru itu bergelombang keluar seperti ombak, melepaskan kilatan cahaya biru cemerlang saat gading mamut kerangka menembus penghalang. Pasukan binatang hantu di luar lembah, yang sudah menyadari keberadaan Simu dan Yan Luo yang bersembunyi di bawah, memulai serangan membabi buta di tanah, seketika menciptakan kawah besar sedalam 10 zang. Namun, karena keributan yang disebabkan oleh mamut kerangka, mereka semua mendongak.
Gading mamut kerangka menekan kuat penghalang cahaya biru, menghasilkan serangkaian suara gerindra yang menggerus. Sebuah suara, retak, yang tajam terdengar. Salah satu gading mamut kerangka patah di pangkalnya, dan retakan mulai muncul di gading lainnya. Melihat ini, sekitar 100 murid sekte Li Chen yang bersembunyi di dalam formasi akhirnya menghela napas lega. Sementara itu, jauh di bawah tanah. Untungnya, binatang-binatang hantu ini tidak terlalu cerdas, kalau tidak akan merepotkan jika ini berlangsung terlalu lama. Tapi aku khawatir seekor mamut kerangka saja tidak akan mampu menembus pertahanan formasi besar itu, bukan? Simu menghela napas lega dan bertanya kepada Yan Luo di sampingnya. Meskipun mereka berdua berada di bawah tanah, pikiran mereka terhubung, dan melalui makhluk undead yang dipanggil oleh Yan Luo, mereka masih dapat memahami situasi di lembah dengan jelas. Apa terburu-buru? Kata Yan Luo dengan tenang. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat pertunjukannya. Simu terkekeh kering. Mendengar ini, Yan Luo menatap Simu dengan mata indahnya. Kita tidak bisa bersembunyi di sini selamanya, jangan sampai menarik perhatian, tambah Simu. Aku tahu. Simu segera berhenti berbicara dan terus menutup matanya untuk merasakan situasi di lembah. Karena pasir dan kerikil yang menggelinding dari lembah, lembah itu sekarang dipenuhi debu dan telah berubah menjadi kuning berkabut. Tepat saat itu, puluhan burung kerangka raksasa tiba-tiba menukik turun dari langit, sesekali meluncur rendah ke lembah, mendekati formasi besar tempat para murid sekte tiga pandangan bersembunyi, hampir menyentuhnya. Para murid sekte Li Chen di lembah sangat terkejut, tidak lagi ingin bermeditasi dan mengatur pernapasan mereka, semuanya mendongak untuk menyaksikan, bahkan murid alam surgawi tingkat akhir seperti Mo Lin Hui pun mengangkat kepala mereka. Tepat saat itu, cahaya samar tiba-tiba muncul di gading mamut kerang. Memperlihatkan kerangka rendah dan tembus pandang, roh belati. Kilatan cahaya dingin muncul di tangannya saat ia menggenggam duri kerangka yang diukir dengan rune emas, tiba-tiba menusukkannya ke titik di mana gading mamut bertemu dengan penghalang cahaya biru. Dengan suara, retak, yang lembut, layar cahaya biru bergetar hebat, retak terbuka. Roh belati, setelah mengenai sasarannya, menghilang lagi. Seluruh proses berlangsung kurang dari sekejap mata, dan karena semua orang di lembah fokus pada burung-burung tulang yang tiba-tiba berkerumun dari langit, mereka tidak menyadarinya. Sial, sesuatu telah terjadi. Seru Zhou Kai tiba-tiba dengan cemas, pandangannya menyapu area tersebut. Baru kemudian Mo Lin Hui dan yang lainnya menyadari bahwa suara lembut itu bukanlah suara gading mamut putih lainnya yang patah. Namun, sudah terlambat untuk memperbaiki situasi. Segera setelah itu, suara retak lainnya terdengar. Gading mamut putih lainnya akhirnya patah, dan retakan di layar cahaya biru melebar. Kemudian, seluruh layar cahaya biru hancur dengan raungan yang memekakkan telinga. Lebih dari 100 murid kuil Qiantian langsung terekspos. Banyak yang tidak dapat bereaksi sejenak, wajah mereka menunjukkan keheranan yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Gumam Sui Fengyue dengan tidak percaya. Kemunculan tiba-tiba lebih dari 100 murid dari sekte Li Chen menyebabkan api jiwa di rongga mata puluhan ribu makhluk undead yang telah berkeliaran di dalam dan di luar lembah berkobar hebat, semuanya menoleh ke arah lembah. Wu Ye memimpin, mengeluarkan raungan tanpa suara, dan segera mengacungkan pedang hitamnya, memimpin sejumlah besar kerangka undead dan mayat busuk ke dalam lembah.
Melihat ini, sisa-sisa makhluk hantu undead segera mengikuti dan menyerbu ke lembah. Bukankah kau bilang rencanamu sempurna? Wan Huchong meraung marah pada Mo Lin Hui. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan itu, kita perlu menemukan cara untuk keluar dari sini dengan cepat. Dikelilingi oleh begitu banyak makhluk hantu undead, bahkan kau dan aku akan kesulitan untuk melawan. Mo Lin Hui berkata dingin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Secercah kepanikan terlintas di mata Sui Feng Yue saat dia bertanya. Semuanya, bentuk formasi dan keluar dari lembah. Begitu kalian keluar dari lembah, segera bubar dan melarikan diri ke area luar. Mo Lin Hui berkata cepat. Para murid tiga alam ini, yang merupakan elit dari sekte masing-masing, dengan cepat kembali tenang setelah sesaat panik. Setelah menerima perintah, mereka segera bertindak, membentuk susunan petir dan menerobos keluar secara terkoordinasi. Guntur bergemuruh dan kilat ungu menyambar di lembah, saat banyak susunan petir dengan berbagai ukuran terbentuk satu demi satu. Ular petir ini memiliki kekuatan yang menakjubkan, secara efektif menahan makhluk undead. Kemanapun mereka lewat, sejumlah besar undead roboh saat bersentuhan, bahkan undead tingkat surgawi pun tidak dapat lolos dari gelombang serangan yang terus-menerus. Namun, jumlah makhluk undead di lembah itu sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan puluhan ribu undead, 100 orang atau lebih terlalu tidak berarti. Jangan panik, ikuti aku dan berjuanglah untuk keluar. Wan Hu meraung, melambaikan panji ungu besar. Cahaya emas, perak, dan ungu memancar darinya, menyebarkan sejumlah besar binatang hantu undead yang menyerbu ke arahnya. Tidak jauh darinya, Sui Feng Yue melambaikan tangannya, dan sebuah botol giok ungu terbang keluar, mulutnya miring dan melayang di atas kepalanya. Beberapa mantra terucap dari tangannya, memasuki botol. Botol giok ungu itu seketika membengkak lebih dari 10 kali lipat, menjadi seperti bejana besar. Suara dengung rendah terdengar. Mulut botol tiba-tiba bersinar terang, dan seberkas cahaya ungu tebal yang berderak keluar. Raungan, yang memekakkan telinga, bergema di seluruh lembah, dan lebih dari 200. Zombie dan kerangka di sepanjang jalan seketika hancur lebur oleh cahaya ungu itu. Sebuah jalan menuju pintu masuk lembah terungkap. Bab 683. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Serang. Sui Feng Yue menyimpan botol harta karun itu, wajahnya pucat pasi, dan berteriak keras. Di belakangnya, lebih dari 100 murid sekte tiga pandangan, dipimpin oleh Mo Lin Hui dan Wan Huchong, bergegas menuju pintu masuk lembah. Tepat saat itu, sejumlah besar mayat dan kerangka yang membusuk tiba-tiba merangkak keluar dari tanah dan menyerbu dari kedua sisi, menghalangi jalan yang baru saja dibuka Sui Feng Yue dengan susah payah. Meskipun kerangka-kerangka ini tidak terlalu terampil, jumlah mereka yang sangat banyak menyebabkan penundaan, dan kelompok itu sekali lagi tercerai-berai oleh mayat hidup dari segala arah, terpecah menjadi beberapa kelompok. Di dekat pintu masuk lembah, beberapa zombie berkulit hijau yang memegang pisau tulang mengepung seorang murid sekte Zenlei. Tatapan ganas terlintas di wajah pria itu, dan rune pada pedang panjang di tangannya, diselimuti cahaya biru, bersinar terang. Dia ingin melawan, tetapi tiba-tiba merasakan hawa dingin di dadanya. Sebuah bilah hitam, berkilauan dengan cahaya kristal, mencuat dari dadanya. Sebelum dia bisa bereaksi, sosok Wu Ye muncul di belakangnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya,
sebuah kotak hitam muncul di telapak tangannya. Gumpalan kabut hitam mengepul keluar, menyelimuti tubuh murid itu, mengaburkan wujudnya, dan menghilang dalam sekejap mata. Di lereng bukit di sebelah kanan lembah, Zhou Kai, mengenakan baju sirah api, memegang tombak merah tua, mengayunkannya ke atas dan ke bawah, menangkis mayat-mayat busuk yang mengejarnya satu persatu. Raungan. Seekor naga busuk meraung saat menyerbu menuruni lereng, menerobos puluhan zombie. Mulutnya yang besar terbuka, menyemburkan cairan hitam berbau busuk yang menyelimuti Zhou Kai. Zhou Kai menjentikkan ujung tombaknya, mengirimkan beberapa bola api terbang untuk bertemu dengan cairan tersebut. Dengan suara "wosh", cairan itu langsung terbakar, mengepulkan asap hitam. Pada saat yang sama, dari segala arah, lebih dari 100 zombie dan mayat hidup kerangka menyerbu maju. Zhou Kai memegang tombaknya secara horizontal, membentuk beberapa segel tangan dengan satu tangan, dan menekan tombak ke bawah. Kobaran api merah menyala menyembur keluar, berubah menjadi dinding api besar yang menyapu lereng bukit. Puluhan zombie dilalap api dan terbakar. Tepat saat itu, penglihatan Zhou Kai kabur, dan ia samar-samar melihat cahaya kristal memancar dari dalam dinding api. Secara naluriah, ia mengangkat ujung tombaknya dan menusukkannya ke depan. Namun, tombak itu hanya mengenai udara kosong. Detik berikutnya, pisau tulang kristal menembus pelindung lehernya dengan suara "wosh", menembus bagian belakang lehernya. Sosok roh belati kemudian muncul. Zhou Kai batuk mengeluarkan banyak darah, tubuhnya jatuh ke belakang. Sebelum ia menyentuh tanah, awan asap hitam menyebar, menelan mayatnya. Seketika, jeritan kestongku bergema di seluruh lembah. Meskipun sekitar 100 murid alam surgawi ini semuanya cukup kuat, sebagian besar memiliki tingkat kultivasi di atas alam surgawi pertengahan, dan bahkan termasuk beberapa penyihir alam matahari pertengahan, jumlah mayat hidup yang sangat banyak sangatlah luar biasa, mengelilingi mereka lapis demi lapis. Setiap murid secara bersamaan menghadapi serangan dari puluhan, bahkan ratusan, mayat hidup. Yang membuat para murid ini putus asa adalah karena mayat hidup ini tak kenal ampun. Di antara mereka, selain binatang hantu, terdapat banyak mayat hidup asli yang dipanggil oleh Wu Ye melalui platform Dewa Jatuh. Sebagian besar memiliki kultivasi di tingkat bumi, tidak meninggalkan manik-manik hantu setelah kehancuran mereka. Namun, dalam keadaan kacau seperti itu, tidak ada yang memperhatikan mereka. Saat sejumlah besar mayat hidup dikalahkan, jumlah murid dari Sekte Tiga Pandangan berkurang secara signifikan. Banyak yang, setelah terjatuh, diselimuti kabut hitam, sosok mereka secara misterius menghilang di saat berikutnya. Adegan ini menyerupai diteleportasi oleh token Xuan Xiong saat terluka parah. Hanya dalam setengah jam, lebih dari setengah dari sekitar 100 murid Sekte Tiga Pandangan yang bersembunyi di sini telah binasa. Ketiga murid, Mo Lin Hui, Sui Feng Yue, dan Wan Hu, mampu bertahan karena keterampilan dan keberanian mereka yang unggul. Mereka menemukan posisi yang menguntungkan ketika pertempuran berubah menjadi tidak menguntungkan. Namun, murid-murid lain di tahap pertengahan hingga akhir tingkat surgawi tidak seberuntung itu. Mereka yang berada di tahap awal tingkat surgawi telah lama kewalahan oleh mayat hidup, nasib mereka tidak diketahui. Di sisi lain lembah, Simu entah bagaimana telah meninggalkan bawah tanah dan juga dikelilingi oleh sejumlah besar makhluk mayat hidup.
Pedang pemecah petirnya bergemuruh dengan petir ungu, membentuk jaring petir yang melindunginya. Meskipun mayat hidup masih menyerang, mereka tidak dapat melukainya sedikitpun. Tidak jauh dari sana, dalam pertempuran lain, Yan Luo juga dikepung. Meskipun keduanya tampak bertarung dengan sengit, energi internal mereka sebenarnya dikonsumsi sangat lambat. Mereka bahkan mundur dengan kecepatan yang cukup lambat kembali ke arah mereka datang. Setelah diperiksa lebih dekat, dapat dilihat bahwa meskipun ada banyak mayat hidup yang mengelilingi mereka, mereka semua hanya berada di tahap awal hingga pertengahan tingkat bumi. Yan Luo, pasukan mayat hidupmu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak pernah tahu platform Dewa Jatuh memiliki kegunaan yang begitu luar biasa. Setelah pertempuran ini, pasukanmu pasti telah mendapatkan cukup banyak mayat hidup tingkat surgawi lagi, bukan? Mata Simo melirik ke sekeliling saat ia mengirimkan suaranya. Ini masih jauh dari cukup. Yan Luo menjawab dingin. Hehe, menurutku, jika diberi waktu, mereka mungkin benar-benar mampu menyaingi banyaknya immortal di istana surgawi. Simo berkata dengan santai. Kau berharap begitu? Itu sumpahmu? Apa hubungannya denganku? Yan Luo membalas. Kita akan membahas ini nanti. Sekarang, mari kita pastikan kita bisa memasuki reruntuhan suci Kunlun. Simo sepertinya merasakan kemarahan Yan Luo yang semakin meningkat dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Sementara para murid kuil Qiantian, kuil Zhenlei, dan kuil Kansui terlibat dalam pertempuran sengit, di bagian lain dari tingkat ke-14, tim murid dari berbagai kuil juga dikelilingi oleh ribuan makhluk undead dan bertempur dengan sengit. Selama waktu ini, orang-orang berjatuhan dari waktu ke waktu dan diteleportasi, situasi mereka juga genting. Di platform giok putih di luar menara Xuanxiong, tatapan kedelapan kepala biara dan tetua semuanya terfokus pada cermin ungu di tengahnya. Mata mereka dipenuhi kekhawatiran, tetapi ekspresi mereka sangat berbeda. Dibandingkan dengan ketenangan mereka sebelumnya, para kepala biara dan tetua dari biara Qiantian, Zhenlei, dan Kansui sekarang tampak sangat muram. Kepala biara Ji, apa yang sedang dilakukan murid-muridmu? Kami benar-benar tidak mengerti, kata tetua Yin dari biara Genshan dengan nada mengejek. Sebelum Ji Wentian dapat berbicara, tetua Wu dari biara Duais langsung angkat bicara tanpa ragu. Apa yang tidak dimengerti? Pawang elang itu dipatuk di mata. Inilah yang mereka maksud dengan mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kaki sendiri. Mereka sendiri yang menyebabkan ini. Yun Meng juga mengejek. Ji Wentian tetap diam, tangannya mengepal erat, urat-urat di dahinya menonjol, wajahnya sangat jelek. Tepat saat itu, seseorang tiba-tiba berlari dari bawah platform giok putih, berteriak keras. Ji Wentian, yang dipenuhi amarah, segera berteriak dengan geram, Tetua Chu, mengapa Anda tidak berada di kaki menara untuk menerima murid M? Murid yang terluka yang diteleportasi keluar. Apa yang Anda lakukan di sini? Tetua Chu gemetar, dengan lembut menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya, dan dengan hati-hati berkata, melaporkan kepada semua kepala biara, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sejak setengah jam yang lalu, jumlah orang yang berteleportasi keluar dari menara telah berkurang drastis. Menurut statistik, lebih dari 40 murid yang seharusnya berteleportasi keluar dari menara telah menghilang secara misterius. Petik 2. Apa? Seruan kaget bergema di platform giok putih. Omong kosong,
Bagaimana mungkin ini terjadi? Ji Wentian melirik cermin ungu, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kita tidak berani bicara omong kosong, kita berharap para kepala biara akan menyelidiki secara menyeluruh. Tetua Chu segera berkata, murid-murid kepala biara mana yang hilang? Mata Ji Wentian melebar saat dia buru-buru bertanya. Tetua Chu agak tidak mampu menatap matanya, sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, mereka semua adalah murid dari biara Qiantian, biara Kansui, dan biara Senlei. Apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar ini, para kepala biara dan tetua dari dua biara lainnya, termasuk Ji Wentian, semuanya menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Hati Ji Wentian mencekam, dan firasat buruk muncul dalam dirinya. Kekacauan di tingkat ke-14 masih berlangsung. Selama waktu ini, para murid yang baru saja diteleportasi dari tingkat ke-13 ke tingkat ke-14 hampir seketika dikelilingi oleh sejumlah besar binatang buas hantu dan kemudian diteleportasi pergi. Banyak tim yang awalnya berada di sana, setelah selamat dari kekacauan awal, menemukan medan yang menguntungkan, dan mulai membentuk formasi untuk pertahanan skala penuh, secara bertahap mulai stabil dan menganggapnya sebagai pengalaman hidup dan mati yang langka. Lagi pula, binatang buas hantu tidak dapat benar-benar membunuh manusia, dan pengalaman semacam ini di Menara Xuanxiong biasanya sangat berharga. Namun, para murid dari 3 kuil, yang paling dekat dengan altar Danau Merah Darah, menderita korban paling banyak dari pengepungan binatang buas hantu dan sejumlah besar legiun mayat hidup sejati. Saat ini, hanya sekitar 10 orang yang tersisa di setiap kuil, dan mereka dikelilingi oleh legiun mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa gunanya pergi ke reruntuhan suci Kunlun? Seorang murid kuil Kansui berteriak ketakutan, lalu mengeluarkan token Xuanxiong dan mencurahkan energi sejatinya. Dengan kilatan cahaya ungu, sosok itu lenyap tanpa jejak, meninggalkan Menara Xuanxiong. Mengikuti petunjuk ini, beberapa murid lain di 3 alam, yang sudah mulai gemetar ketakutan, menggertakkan gigi, segera mengeluarkan token Xuanxiong mereka, dan mengaktifkannya untuk pergi. Dalam sekejap mata, cahaya ungu itu berkedip lagi. Pada saat ini, hanya 7 atau 8 murid yang tersisa, membentuk lingkaran saling membelakangi, dengan keras kepala berpegangan pada tempat mereka, tidak mau mundur dari ujian. Sui Fengyue, Mo Linhui, dan Wan Huchong termasuk di antara mereka. Dengan jumlah mereka berkurang lebih dari setengahnya, tekanan pada murid yang tersisa meningkat drastis, karena makhluk undead di sekitarnya menyerbu maju seperti gelombang pasang. Murid-murid yang tersisa mengerahkan kekuatan penuh mereka, berbagai harta sihir mereka berkilauan bersama untuk nyaris menahan serangan di sekitarnya, tetapi mereka masih dalam situasi genting, di ambang kehancuran kapan saja. Sui Fengyue dan 2 lainnya juga terluka. Mereka saling bertukar pandang, mata mereka menunjukkan sedikit rasa mundur. Lagi pula, meskipun makhluk-makhluk ajaib di sini tidak akan benar-benar membunuh, luka yang ditimbulkan tidak dapat disangkal. Namun, sebagai 3 murid senior Sekte 3 Pandangan, bagaimana mungkin mereka mengatakan akan menyerah? Mulai saat itu, mereka tidak hanya akan kehilangan gengsi di antara adik-adik junior mereka sendiri, tetapi mereka juga tidak akan mampu mengangkat kepala tinggi-tinggi di depan sekte lain. Raungan. Pada saat ini, raungan melengking datang dari kedalaman pasukan mayat hidup di sekitarnya,
dan serangan pasukan mayat hidup segera meningkat beberapa kali lipat. Cahaya mayat hidup yang gelap sekali lagi menelan ketiga murid Sekte Tiga Pandangan. Bab 684 Kuota Reruntuhan Suci. Saat ini, kekacauan terjadi di platform tinggi di luar Menara Xuanxiong. Para kepala biara dan tetua dari 8 kuil dengan jelas melihat situasi di dalam, termasuk murid-murid kuil Kansui, kuil Zhenlei, dan kuil Qiantian yang dibunuh satu demi satu oleh makhluk undead, dan ekspresi mereka berubah drastis. Kepala biara dari 5 kuil lainnya, termasuk kuil Lihuo, hanya terkejut, tetapi wajah Ji Wentian dan 2 lainnya sangat pucat, tampak sangat muram. Makhluk undead ini tidak terlihat seperti binatang hantu, tetapi makhluk undead sungguhan, kata Peng Yue dengan suara berat, matanya berkilat. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak makhluk undead? Kepala biara kuil Qiantian meraung berulang kali. Itu pertanyaan untuk kepala biara Ji, bukan? Dalam kerusuhan ini adalah muridmu yang terhormat, Mo Lin Hui, bukan? Peng Yue mencibir. Arai pemanggilan hanya bisa mengumpulkan makhluk undead dari tingkat ruang angkasa ke-14 paling banyak. Bahkan jika terjadi kesalahan, seharusnya Menara Xuanxiong yang mengalami kerusakan. Hal yang paling mendesak sekarang adalah segera menghentikan uji coba Menara Xuanxiong dan membebaskan semua murid yang tersisa. Ji Wentian menggertakkan giginya dan berkata, hampir semua murid kuil Zhenlei di tingkat ruang angkasa ke-14 telah mati. Mereka adalah murid-murid elit kuil Zhenlei. Harapan untuk masa depan. Tidak, ketika Menara Xuanxiong pertama kali dibuka, itu dirancang untuk berlangsung selama 15 hari. Ini belum waktunya, kecuali para murid di dalamnya mengaktifkan token Xuanxiong sendiri, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali kita meminta Dewa Suci untuk datang ke sini. Kata Yun Mengs, kepala biara kuil Duais. Aku akan pergi meminta Dewa Suci sekarang juga. Kata Ji Wentian segera, dan dengan kilatan cahaya, dia hendak terbang pergi. Tidak perlu pergi. Pada saat itu, sebuah suara jernih terdengar dari udara, dan kemudian sesosok muncul di mimbar tinggi. Seorang pria parubaya berjubah sarjana muncul begitu saja. Pria ini berwajah persegi dan berpenampilan anggun, memegang kipas bulu, menyerupai seorang sarjana terpelajar. Namun, ekspresinya saat ini dipenuhi amarah yang hampir tak tertahankan. Yang mulia, para tetua dan kepala biara di mimbar tinggi saling bertukar pandang, membungkuk hormat kepadanya. Pria parubaya yang anggun itu mengabaikan mereka. Tatapannya tertuju pada cermin ungu. Matanya sedikit bergetar, dan dengan lambaian tangannya, sebuah pagoda giok ungu kecil muncul di hadapannya. Dia melafalkan mantra, tangannya membentuk serangkaian segel tangan, dan pagoda itu segera bersinar dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Di dalam Menara Xuanxiong, token Xuanxiong yang dipegang oleh Simu dan semua orang bersinar dengan cahaya ungu. Yan Luo. Simu segera menatap Yan Luo dan berteriak. Yan Luo mengangguk, kilatan perak muncul di matanya, dan mengucapkan segel tangan. Sesaat kemudian, dia dan Simu diselimuti cahaya ungu dan menghilang dari ruang Menara Xuanxiong. Di antara pasukan mayat hidup di lembah, sebuah benda persegi hitam di tangan Wu Ye berputar sedikit, memancarkan semburan cahaya hitam. Ini adalah platform Dewa Jatuh. Dia bergidik, melirik ke kejauhan, mengangguk hampir tak terlihat, lalu meludahkan seberkas cahaya hitam, yang mendarat di platform.
Platform itu segera meledak dengan hamparan cahaya hitam yang luas, seketika menyelimuti seluruh lembah dan semua makhluk mayat hidup yang dipanggil. Sesaat kemudian, cahaya hitam itu menghilang, dan semua makhluk mayat hidup lenyap tanpa jejak. Di luar menara Xuanxiong, sepetak besar cahaya ungu muncul di sebuah plaza. Ketika cahaya itu memudar, sekelompok besar sosok muncul, para murid menara Xuanxiong. Di platform tinggi, para tetua dan kepala biara, melihat ini, merasa Ega, sang penguasa suci menatap tajam ke arah 8 kepala biara dan berkata, kalian telah menghancurkan apa yang seharusnya menjadi ujian. Ujian menara Xuanxiong ini berakhir di sini. Pilihlah murid untuk alam rahasia reruntuhan Kunlun berdasarkan nilai kalian saat ini. Aku akan masuk ke menara untuk menyelidiki apa yang terjadi. Suaranya tenang, tetapi tak seorang pun dapat menyangkal kemarahan yang mengerikan yang terkandung di dalamnya. Ya, kami menuruti perintah sang penguasa suci. Ekspresi kedelapan kepala biara berubah, dan mereka menundukkan kepala, dengan hormat setuju. Sentunan, sang penguasa suci sekte Li Chen, tampak anggun, tetapi para kepala biara yang hadir tahu betul kekejaman metodenya. Mereka sudah lama tidak melihat sang penguasa suci semarah ini. Sentunan mendengus dingin, kilatan cahaya memancar dari tubuhnya, dan dia menghilang tanpa jejak. Para kepala biara, termasuk Ji Wentian, menghela napas lega dan berbalik untuk terbang menuju plaza di bawah. Simu merasakan pemandangan menjadi kabur di depan matanya, dan sesaat kemudian, dia muncul di plaza batu putih di depan menara Xuanxiong. Dia menggelengkan kepalanya yang berdenyut dan melihat sekeliling, segera melihat Tian Luo tidak jauh darinya. Dia dengan cepat mengaktifkan teknik mata spiritualnya, menatap Yan Luo sambil secara bersamaan melepaskan indera ilahinya untuk memeriksanya dengan cermat. Kali ini, mereka telah bergabung untuk membunuh hampir 100 murid alam surgawi elit dari sekte Li Chen. Tindakan mereka terlalu signifikan, dan mereka tidak boleh mengungkapkan petunjuk sekecil apapun. Tidak apa-apa. Aku telah menggunakan teknik rahasia untuk sepenuhnya menyegel aura kematian di tubuhku. Bahkan seorang ahli alam suci puncak pun tidak akan dapat mendeteksinya. Suara Yan Luo bergema di benak Simu. Simu merasa lega setelah mendengar ini, mengangguk sedikit, dan menarik kembali indera ilahinya. Kakak senior Lei Ji, kakak senior Lin Tao, kalian berdua juga baik-baik saja, itu bagus. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar, dan si Mensue berjalan mendekat, matanya yang indah berbinar, terus-menerus mengamati bolak-balik antara Simu dan Yan Luo. Mereka yang hadir di plaza saat ini adalah semua orang yang telah bertahan hingga akhir, mereka yang telah mengaktifkan token Xuanxiong mereka sendiri atau diteleportasi keluar oleh batasan menara tidak ada di sini. Yan Luo melirik si Mensue, tatapannya menjadi dingin, sebelum memalingkan kepalanya. Kami berhasil menerobos tidak lama sebelum kami tercerai-berai oleh binatang buas hantu, tetapi untungnya kami berhasil melarikan diri di tengah kekacauan. Apa yang terjadi pada adik Simen setelah itu? Tanya Simu. Aku juga melarikan diri di tengah kekacauan, dan untungnya aku menemukan tempat terpencil untuk bersembunyi. Untungnya, aku tidak ditemukan oleh binatang buas hantu, kata si Mensue sambil menepuk dadanya. Ngomong-ngomong, mengapa kita semua meninggalkan menara Xuanxiong? Ujiannya masih beberapa hari lagi. Dia melihat sekeliling, bertanya dengan sedikit bingung. Aku juga bertanya-tanya tentang itu, kata Simu,
berpura-pura tidak tahu. Semua orang di plaza juga tampak bingung. Si Mensue melirik Simu, matanya sedikit berkedip, hendak mengatakan sesuatu. Tepat saat itu, beberapa sosok terbang dari platform tinggi yang jauh dan mendarat di plaza. Mereka adalah 8 kepala biara dari 8 kuil. Kerumunan yang tadinya berdiskusi di alun-alun tiba-tiba terdiam. Kedelapan kepala biara memanggil murid-murid mereka masing-masing, Peng Yue termasuk di antara mereka, mengumpulkan murid-murid kuil Li Huo ke samping. Simu dan yang lainnya juga ikut mendekat. Simu melihat sekeliling, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dari sekitar 30 murid kuil Li Huo yang berada di tingkat ke-14, hanya 15 atau 16 yang tersisa. Yang lainnya jelas telah melarikan diri, dan bahkan Wei En Hua pun tidak terlihat. Tatapan Peng Yue menyapu murid-murid kuil Li Huo, dan ekspresinya menjadi gelap saat melihat ketidakhadiran Wen Hua. Meskipun Wen Hua secara tak terduga telah melarikan diri, situasi di kuil Li Huo masih jauh lebih baik daripada di kuil-kuil lain. Peng Yue jelas melihat dari luar bahwa hanya sekitar 10 murid dari kuil Gensan, kuil Duize, kuil Kundi, dan kuil Sun Feng yang selamat hingga akhir di tingkat ke-14. Adapun kuil Kansui, kuil Zhenlei, dan kuil Qiantian, situasinya paling buruk. Selain murid tertua mereka, hampir semua orang lainnya telah binasa. Selain itu, murid-murid elit Sekte Tiga Pandangan hampir seluruhnya dibantai oleh makhluk undead tingkat 14 yang tiba-tiba muncul, dan kekuatan Sekte Tiga Pandangan kemungkinan akan anjlok. Kalian tidak perlu bingung. Sesuatu yang aneh baru saja terjadi di Menara Xuanxiong, jadi ujian Menara Xuanxiong ini telah berakhir lebih awal, kata Peng Yue. Para murid Sekte Li Huo terkejut mendengar ini dan saling memandang sejenak. Bolehkah saya bertanya kepada ketua sekte, apa yang akan terjadi pada hasil ujian Menara Xuanxiong ini? Tanya Yang De. Tentu saja, itu akan dinilai berdasarkan kinerja kalian saat ini. Semuanya, serahkan token Xuanxiong kalian, yang mencatat kinerja kalian, kata Peng Yue. Semua orang mengangguk mengerti dan mengeluarkan token Xuanxiong mereka dan menyerahkannya kepada Peng Yue. Simu dan Yan Luo juga mengeluarkan token mereka dan menyerahkannya. Tunggu di sini sebentar, hasilnya akan segera keluar, kata Peng Yue, dan berbalik untuk terbang menuju platform tinggi di dekat alun-alun. Kedelapan pemimpin sekte lainnya juga segera terbang mendekat, dan mereka berdelapan berkumpul, mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Aku ingin tahu apakah kita akan terpilih. Tanya si Mensue. Kita semua berhasil mencapai tingkat ke-14, jadi tidak ada masalah, kata Simu dengan percaya diri. Dia tahu situasi Kansui Guan, Zhenlei Guan, dan Qiantian Guan. Hanya sekitar selusin murid dari Li Huo Guan yang berhasil sampai akhir di tingkat ke-14. Situasi Kundi, Sun Feng, dan 4 Guan lainnya seharusnya sama dengan Li Huo Guan, jadi dia dan Yan Luo baik-baik saja. Di platform tinggi, kedelapan pemimpin Guan dengan cepat menghitung hasilnya. Setidaknya 300 orang telah memasuki ruang tingkat ke-14 sebelumnya, tetapi karena kerusuhan binatang buas, hanya sekitar 60 murid yang berhasil sampai akhir. Orang-orang ini semuanya terpilih, dan sekitar 30 tempat yang tersisa dipilih dari murid-murid di ruang tingkat ke-13. Kalau begitu, aku akan mengumumkan hasilnya, kata Yun Mengs, pemimpin Guan dari Duize Guan, melirik yang lain.
Kedelapan orang itu memiliki ekspresi yang berbeda, beberapa diam-diam senang, sementara yang lain berwajah pucat. Terima kasih atas bantuanmu, Guru Guan Yun, kata Peng Yue. Dari 8 murid Guan yang terpilih kali ini, Li Huo Guan memiliki jumlah terbanyak, yaitu 21. 4 kuil kundi, San Feng, Gen San, dan Duais masing-masing memiliki sekitar selusin pemenang. Kan Sui, Zhen Lei, dan Qiantian berada di posisi terburuk, hanya memiliki segelintir orang yang terpilih. Ji Wentian dan dua lainnya memiliki ekspresi yang sangat berbeda dari Peng Yue, ekspresi mereka sangat buruk. Yun Mengs melirik ketiganya, senyum dingin tersungging di bibirnya. Kan Sui, Zhen Lei, dan Qiantian sangat kuat, terutama Zhen Lei, yang selalu sombong dan mendominasi di dalam sekte Liken. Kemunduran signifikan mereka kali ini membuat para master kuil lainnya diam-diam senang. Yun Mengs mengabaikan ketiganya, melambaikan tangannya, dan layar cahaya ungu muncul di udara, menampilkan 100 murid. 100 murid ini telah memenangkan ujian ini dan akan berpartisipasi dalam alam rahasia reruntuhan Kunlun nanti, umumkan Yun Mengs dengan lantang. Di lapangan terbuka, semua murid memandang ke arah layar cahaya di udara, dan segera terdengar riuh rendah diskusi di antara kerumunan. Mereka yang masuk dalam daftar sangat gembira, sementara mereka yang tidak masuk daftar merasa sedih. Mata Simu sedikit berkedip, dan dia tersenyum penuh arti. Dia dan Yan Luo sama-sama termasuk di antara mereka. Bab 685 melihat dengan jelas. Pengumuman hasil uji coba Menara Xuanxiong segera menimbulkan kehebohan, mengejutkan tidak hanya banyak kepala kuil dan tetua, tetapi juga sejumlah besar murid dari berbagai kuil yang datang untuk menyaksikan, semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Para murid dari 8 kuil yang baru saja diteleportasi keluar dari Menara Xuanxiong berkumpul di belakang kepala kuil masing-masing. Mungkin karena perubahan yang terjadi di Menara Xuanxiong, para kepala kuil tidak berlama-lama. Setelah penghitungan cepat, mereka mulai memimpin murid-murid mereka menuju susunan teleportasi yang tidak jauh. Simu berjalan perlahan bersama murid-murid kuil Li Huo, senyum tipis di wajahnya seperti murid-murid di sekitarnya, tetapi telinganya sama sekali tidak diam, mendengarkan dengan saksama. Aku tidak menyangka bahwa 3 kuil dengan kekuatan terkuat, Qiantian, Zhen Lei, dan Kan Sui, akan memiliki lebih sedikit murid yang terpilih kali ini daripada kuil Li Huo kita. Kata tetua Qi dari kuil Li Huo di sebelah Peng Yue di depan kelompok. Hehe, setelah pertempuran ini, 3 kuil telah kehilangan hampir 100 murid alam surgawi, pukulan telak bagi kekuatan mereka. Aku khawatir status mereka di sekte akan sangat terpengaruh di masa depan, timpal seorang tetua lainnya. Tidak jauh dari susunan teleportasi, berbagai kelompok kuil berhenti serentak. Yun Mengs, kepala kuil Duais, berjalan menghampiri Peng Yue dan menangkupkan tangannya, berkata, "Guru Peng, selamat." "Sama-sama, hanya beruntung," kata Peng Yue tanpa ekspresi, melirik Wen Hua di sampingnya. Guru Peng terlalu rendah hati. Meskipun keponakan Wen tiba-tiba meninggalkan menara, perintahnya yang tegas dalam menghadapi krisis telah meninggalkan kesan mendalam pada kami, kata seorang pria paruh baya lainnya mendekat dari kejauhan. Petik 2. Guru Xiong terlalu baik. Dalam perjalanan ke reruntuhan suci, murid-murid dari kedua kuil kita harus bekerja sama dengan baik. Peng Yue melirik pria itu,
sedikit senyum terlintas di mata tunggalnya. Simu melirik pria itu, memperhatikan sosoknya yang menjulang tinggi dan ucapan Peng Yue, dan langsung mengenalinya sebagai Xiong Zhen, kepala biara kuil Kundi. Dia pernah mendengar Wen Hua menyebutnya secara sepintas, dan mencatat bahwa Xiong Zhen memiliki hubungan baik dengan Peng Yue. Kepala biara dari dua kuil lainnya juga mendekat, dan kelompok itu saling memberi selamat. Simu dan murid-murid lainnya berdiri dengan hormat dengan tangan di samping. Meskipun kerusuhan binatang buas itu tidak terduga, kelima kuil tersebut sebenarnya mendapat manfaat dari kemalangan itu, memperoleh lebih banyak slot reruntuhan suci daripada yang diharapkan, yang tentu saja membuat mereka sangat gembira. Lagi pula, semakin banyak murid yang memasuki reruntuhan suci, semakin besar manfaatnya, yang secara langsung memengaruhi peringkat kekuatan setiap kuil untuk jangka waktu yang cukup lama. Terutama jika paviliun Haotian yang legendaris benar-benar dibuka, perjalanan ke reruntuhan suci akan menjadi kesempatan yang sangat baik. Tepat saat itu, langkah kaki terdengar lagi dari tidak jauh. Simu melirik sekeliling dan melihat kepala biara kuil Qiantian dan dua kuil lainnya, bersama dengan beberapa tetua, mendekat dari alun-alun, ekspresi mereka cukup tidak ramah. Di belakangnya, Mo Lin Hui, Wan Hu Chong, Sui Feng Yue, dan selusin murid lainnya mengikuti dengan kepala tertunduk, ekspresi mereka sangat tidak menyenangkan. Jika mereka tidak menyimpan niat jahat, bagaimana mungkin mereka berakhir dalam keadaan seperti ini? Mereka benar-benar telah menyebabkan ini sendiri, tetua Qi dari kuil Li Huo mendengus. Mendengar ini, Ji Wentian menegang dan berhenti, melirik tetua Qi sebelum berkata dingin, di reruntuhan suci Kunlun, menghadapi murid-murid dari dua tanah suci besar lain. Ya, saya harap murid-murid Anda akan memiliki keberuntungan yang sama seperti kali ini. Hehe, itu bukan urusan tetua Ji, kata Yun Meng dengan sedikit senyum. Jangan sampai aku tahu siapa yang mengutak-atik barang-barang, kalau tidak, Ekspresi Ji Wentian tiba-tiba berubah dingin. Tatapannya menyapu cepat kelima kepala kuil dan murid-murid mereka seperti kilat, suaranya dipenuhi niat membunuh, jelas sangat marah. Banyak murid merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka, tidak berani menatap matanya. Simu juga merasa seolah-olah semua tentang dirinya telah terbongkar ketika tatapan orang lain menyapu dirinya. Untungnya, tatapannya hanya menyapu wanita itu sebentar, sedikit meredakan kecemasannya. Kemudian dia melirik Yan Luo yang tidak jauh darinya. Yan Luo juga menunjukkan ekspresi takut dan cemas, membuat Simu ingin tertawa dalam hati. Guruji, apa maksudmu? Apakah kau menyiratkan bahwa murid-murid kita memasang arai pemanggilan roh, menyebabkan binatang buas mengamuk? Kata Peng Yue dengan tenang. Petik 2. Guru Peng, mengapa marah? Sang Dewa Suci telah memasuki menara Xuan Xiong, kebenaran akan segera terungkap. Sebuah suara menyeramkan datang dari samping Peng Yue. Simu melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria berwajah pucat dengan penampilan yang agak feminin, guru kuil Kan Sui, Sui Wuduan. Benar, Sang Dewa Suci akan menemukan siapa murid berharga yang berani memasang arai dan menarik gelombang binatang buas, kata Yun Meng dengan santai. Memang benar kami para murid yang membentuk formasi ini, tetapi apakah ada murid dari 5 sekte ortodoks kalian yang benar-benar tewas di menara itu? Mengapa semua yang menghilang tanpa jejak, baik hidup maupun mati, adalah murid dari 3 sekte ortodoks kami?
Seorang pria parubaya lainnya dengan janggut panjang dan wajah pucat berjalan menghampiri Sui Wuduan dan berbicara. Meskipun Simu tidak mengenali pria ini, dia bisa menebak identitasnya. Dia mungkin Lu Yangli, kepala sekte Qiantian. Sekarang, 3 sekte ortodoks, setelah gagal di Menara Xuanxiong, secara halus berselisih dengan 5 sekte lainnya. Suasana di depan susunan teleportasi menjadi tegang sesaat. Tepat saat itu, cahaya keemasan perlahan turun dari langit, diikuti oleh riak, dan seorang pria tua kurus dengan rambut dan janggut putih, mengenakan jubah Taois Bagua, berjalan keluar. Simu memfokuskan pandangannya dan segera menyadari bahwa aura pria ini sangat kuat. Dia juga seorang ahli tingkat Sein, dan kultivasinya jauh di atas para kepala dan tetua dari 8 sekte yang hadir. Kalian, sebagai para pemimpin terhormat dari 8 halaman dalam tanah suci Li Chenku, begitu tidak tahu tempat kalian. Tidakkah kalian takut dicemooh oleh murid-murid junior ini? Tetua berambut putih itu berkata dengan suara berat, wajahnya dipenuhi amarah. Salam, Tetua Yin. Para tetua dari berbagai halaman segera membungkuk saat melihatnya. Baiklah, karena Tuan Suci telah secara pribadi memasuki menara untuk menyelidiki, beliau pasti akan memberikan penilaian yang jelas. Dengan dibukanya reruntuhan suci Kunlun yang sudah dekat, semuanya harus dilakukan dengan mempertimbangkan hal ini. Kembalilah dan atur urusan untuk halaman kalian masing-masing. Jangan berlama-lama di sini. Tetua Yin melambaikan tangannya dan memberi perintah. Baik, semua orang menjawab serempak. Ji Wentian berbalik dan menatap tajam Wan Hu Chong dan yang lainnya, lalu berbisik, kembali bersamaku. Yang lain, menjawab dan segera mengikuti. Sui Wuduan dan Lu Yangli juga meninggalkan alun-alun bersama murid-murid mereka. Wajah mereka pucat pasi. 5 tetua halaman yang tersisa saling mengucapkan selamat tinggal dan juga pergi bersama murid-murid mereka. Di kuil Li Huo, Simu, Yan Luo, dan kelompok mereka segera kembali dan tiba di aula utama. Haha, kalian semua berhasil dengan baik dalam ujian Menara Xuanxiong ini, sehingga kuil Li Huo bisa keluar. Sebagai pemenang, saya sangat senang. Peng Yue duduk di kursi utama, tertawa terbahak-bahak, tampak sangat gembira. Bimbingan guru sangat luar biasa. Seru para murid yang hadir serempak. Wen Hua, Yang De, Fang Tongqi, kalian semua memberikan bimbingan yang sangat baik di dalam Menara Xuanxiong. Saya akan memberi kalian hadiah yang besar nanti, kata Peng Yue. Terima kasih, Guru. Yang De dan yang lainnya sangat gembira dan segera membungkuk sebagai tanda terima kasih. Guru, saya benar-benar malu menerima hadiah apapun setelah tersingkir dari menara, kata Wen Hua dengan senyum pahit, wajahnya penuh rasa malu. Kegagalanmu kali ini adalah sebuah kecelakaan. Aku melihatnya dengan jelas dari luar. Kau terluka parah ketika dikepung oleh makhluk-makhluk hantu itu saat melindungi pelarian murid-murid lain. Kau tidak hanya gagal, tetapi juga telah memberikan jasa yang terpuji. Kau pantas mendapatkan penghargaan ini, tidak perlu berkata lebih banyak, kata Peng Yue. Ya, Wen Hua tidak berkata apa-apa lagi setelah melihat ini. Kalian semua tampil sangat baik kali ini, berada di peringkat 100 teratas. Kalian semua akan diberi penghargaan nanti. Peng Yue kemudian menatap Simu dan murid-murid terpilih lainnya dan berkata, terima kasih, Guru. Simu dan yang lainnya membungkuk dan memberi hormat, wajah mereka menunjukkan kegembiraan.
Ujian ini hanyalah masalah kecil. Yang benar-benar penting adalah reruntuhan suci Kunlun yang akan datang. Kalian harus mempersiapkan diri dengan baik beberapa hari ini. Jika kalian dapat mencapai sesuatu di reruntuhan Kunlun dan memberikan kontribusi besar kepada Sekte Li Chen, sekte ini tentu tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil, dan saya akan bangga pada kalian semua. Peng Yue berkata, "Ya." Para murid terpilih dengan sungguh-sungguh setuju dengan lantang. Baiklah, kalian telah bertarung di alam rahasia selama beberapa hari dan kalian pasti lelah. Pergilah dan istirahatlah. Oh, ya, Lei Ji dan Lin Tao, kalian berdua tetap di sini. Peng Yue melambaikan tangannya dan berkata, "Baik." Mendengar ini, jantung Simu berdebar kencang. Dia tidak berani menatap Yan Luo di sampingnya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Orang-orang di aula kembali setuju dan meninggalkan aula satu persatu. Saat si Mensue berjalan keluar dari aula utama, dia melirik ke belakang ke arah Simu dan Peng Yue. Tatapan aneh terlintas di matanya, sebelum berbalik dan pergi juga. Mungkinkah identitas kita telah terungkap? Yan Luo mendengar suara Simu yang samar bergema di benaknya. Aku tidak tahu, mari kita lihat saja nanti, jawab Yan Luo secara telepati. Kilatan muncul di mata Simu, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dalam sekejap mata, semua orang di aula telah pergi, hanya menyisakan mereka bertiga. "Guru, Anda meminta kami untuk tinggal. Apakah ada yang Anda butuhkan?" Simu membungkuk dengan hormat. "Tidak banyak. Kalian berdua baru berada di tahap awal tingkat surgawi, namun kalian tampil sangat baik dalam ujian ini. Aku benar-benar terkesan," kata Peng Yue dengan ramah. Satu matanya menyapu mereka berdua. Petik 2. Wawasan guru sangat mendalam. Kami berdua melakukan perjalanan laut beberapa hari yang lalu dan mengalami beberapa pertemuan yang menguntungkan. Kekuatan kami memang sedikit meningkat, kata Simu, pikirannya berpacu. Oh, aku sangat tertarik untuk mengetahui pertemuan luar biasa seperti apa yang dapat menyebabkan perubahan transformatif pada kekuatanmu. Suara Peng Yue tiba-tiba menjadi dingin, dan sebelum dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Cahaya putih berkedip di sekitar aula, langsung menyelimuti seluruh ruangan. Tepat ketika cahaya putih menutupi semuanya, seberkas cahaya perak melesat ke arah mereka dengan kecepatan kilat, hanya untuk diblokir oleh cahaya putih. Dengan suara "bang" yang keras, cahaya perak menghilang, dan Simu dan Yan Luo tersan. Keluar. Sial, Simu melihat penghalang cahaya putih di sekitarnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kalian benar-benar mengejutkanku, mengetahui teknik pelarian Void Luo Agung. Untungnya, susunan yang kupasang di sekitar aula utama ini dapat mengisolasi kekuatan ruang dalam dan luar, kalau tidak kalian berdua pasti sudah benar-benar lolos. Sekilas ekspresi terkejut melintas di mata Peng Yue saat dia berbicara dingin. Mendengar itu, hati Simu bergetar. Ekspresi Yan Luo tetap tidak berubah, matanya sedikit menyipit, dari mana dua pancaran cahaya dingin yang tajam seperti pisau tiba-tiba melesat keluar. Namun, sehebat apapun kemampuanmu, aku tidak akan membiarkan orang yang membunuh keponakanku Peng Jiong dan murid kesayanganku Qin Gang lolos. Peng Yue meraung.